dari kelompok 9 PDRD ingin menyampaikan bagaimana implementasi pajak daerah retribusi daerah di lingkungan kita, yaitu pajak barang jasa tertentu, pajak kendaraan bermotor. yuk langsung kita praktikan. Nah sekarang kita mau makan di resto yang baru buka di Jogja, yaitu Wismi. Nah, barusan adalah proses pembayaran. Setelah membayar dan memesan tadi, kita juga mendapatkan nota untuk hasil pembayaran kita. Untuk lebih jelasnya, nota akan kita tampilkan di sini. Nah, jika kita lihat struknya, ternyata kita tidak hanya membayar menu yang kita pesan, tetapi juga membayar PB1 sebesar 10%. Di sini, kami membayar pesanan sebesar 46.500. Kemudian, karena ada tambahan PB1, maka total yang harus kita bayar adalah 51.000. Nah, untuk itu teman-teman pengen tahu nggak sih apa itu PB1? Yuk kita kepoin. Kenapa Wismi dikenakan PB1 dan kenapa 10%? Wismi dikenakan PB1 karena merupakan resto makanan siap saji yang dikonsumsi langsung. Sehingga sesuai peraturan daerah, wajib dikenai pajak tambahan atas penjualan makanan dan minuman siap konsumsi. Nah, untuk besaran pengenaannya merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Perda Yogyakarta, yakni pengenaan PB1 di Yogyakarta adalah 10%. Gimana sih cara Wismi membayarkan PB1 ke pemerintah daerah? Penyetoran PB1 dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Bapenda atau Dispenda Kodia atau kabupaten atau provinsi tempat domisili usaha di hari kerja. Berarti setiap daerah dipungut pajak ini ya? Terus pengenaannya apakah 10% juga? Iya, betul sekali. Di Indonesia terdapat pungutan pajak restoran ini. Untuk besar pengenaannya maksimal 10%, sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing. Stop, Mbak. Jadwal dia Mbak, pesanannya apa? Nggak pakai helm, Bu. Oke, ikut saya minggir dulu di sini. Boleh saya lihat surat-suratnya, Mbak? Oh iya, boleh Bu. Ini untuk surat-suratnya. Oke. Saya ketemu dulu. Ini silakan tanda tangan di sini. Dan terima kasih. Jadi Pak Jessica telat bayar PKB ya selama 1 bulan. Jadi tolong segera dibayar. Jadi, kenapa polisi bisa tahu kalau Jessica terlambat membayarkan pajaknya? Karena dalam STNK motor tersebut tertera jatuh tempo pembayaran pajak motor Jessica di setiap tahunnya. Dan untuk SIM-nya, saya sita terlebih dahulu dan bisa diambil di Pengadilan Negeri Sleman, tempat pekan depan. Oh iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Tadi itu kejadian apa sih?
Jadi, Jessie dan Nafisa telah melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga polisi menilang mereka. Apa sih yang dilanggar? Jadi, Nafisa telah melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak memakai helm. Dan ternyata ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh Jessie, yaitu terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Apa sanksi yang didapatkan oleh Jessie? Jadi, setiap wajib pajak yang terlambat membayarkan PKB-nya akan dikenakan sanksi dari jumlah PKB-nya sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta ditambah dengan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan sebesar Rp32.000 sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017. Denda PKB pada bulan pertama keterlambatan akan dikenakan tarif sebesar 25% dari pokok pajak kendaraan. Selanjutnya, tarif denda akan bertambah 2% untuk keterlambatan pada bulan-bulan berikutnya. Lalu 2,5% untuk kendaraan kedua dan akan terus meningkat sebesar 0,5% setiap tambahan kendaraan. Nah, karena Jessie hanya terlambat membayarkan PKB-nya selama 1 bulan, maka ia dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Jadi, pada saat membayarkan PKB-nya nanti, Jessie harus membayar sebesar pajak ditambah dengan denda keterlambatannya. Dalam hal ini, kenapa sih Jessie yang harus membayar? Karena Jessie merupakan wajib pajak pada motornya, di mana ia yang memiliki sekaligus menguasai motor tersebut. Lalu, di mana Jessie harus membayar PKB? Pembayaran pajak motor dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara offline maupun secara online. Untuk pembayaran secara offline, Jessie dapat mendatangi kantor Samsat, kemudian datang ke loket untuk menyerahkan BPKB beserta fotokopinya, KTP asli pemilik beserta fotokopinya, serta STNK asli beserta fotokopinya ke petugas. Kemudian, petugas akan mengecek kelengkapan dokumen dan memproses pembayaran denda pajak motor hingga selesai. Untuk cara kedua, yakni secara online, Jessie dapat melakukan pembayaran di aplikasi iSamsat Digital, di mana Jessie harus melakukan registrasi di aplikasi tersebut. Dilanjutkan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditunjukkan oleh aplikasi tersebut untuk dapat melaksanakan pembayaran pajak beserta dendanya melalui transfer. Dalam membayar PKB di Samsat, terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti oleh pembayar pajak. Setelah datang ke kantor Samsat, pembayar harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengambil nomor antrian. Yang kedua, petugas kepolisian akan mendata dan mengecek kelengkapan persyaratan pembayaran. Yang ketiga, jika persyaratan sudah lengkap dan petugas kepolisian sudah mendatanya, maka akan diserahkan ke petugas Bapenda untuk dikutip pajaknya. Lalu, wajib pajak akan membayarkan besaran PKB-nya beserta dendanya jika ada kepada petugas. Yang keempat, hasil pembayaran akan diserahkan kepada petugas bank untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Yang kelima, petugas Bapenda akan melakukan pendataan atas pembayaran pajak tersebut, kemudian menyerahkan data kepada petugas kepolisian untuk dicap dan ditandatangani notis pajak serta STNK-nya. Setelah itu, STNK akan diberikan kembali kepada wajib pajak. Nah, itu tadi merupakan implementasi nyata bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor, pajak barang jasa tertentu yang berperan dalam kehidupan kita. Nah, baik di jalan raya maupun di restoran, ada aturan pajak dan retribusi yang harus kita pahami dan kita taati. Keduanya merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui pajak dan retribusi ini, pemerintah dapat mengembangkan fasilitas umum, infrastruktur, dan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi, kepatuhan kita dalam membayar pajak dan retribusi turut mendukung kesejahteraan daerah. Semoga dengan video ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya pajak dan retribusi. Terima kasih sudah menonton dan semoga kita semua lebih memahami kewajiban pajak dan retribusi serta dampaknya untuk masyarakat.